warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu Kitab Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan terjemah dan sekaligus syarah daripada kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang ditulis oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Kemarin kita sudah masuk ke dalam pembahasan hikmah yang ke-8. Hari ini hikmah yang ke-9. Tapi kita melanjutkan sedikit daripada syarah yang ke-8 kemarin yang belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharaini amin. Terakhir kemarin membicarakan tentang orang yang mendapatkan ta'arruf atau percikan daripada ma'rifah, yang merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menandakan cinta kasih Allah kepada hamba yang berusaha, bersungguh-sungguh, bermujahadah, melatih dirinya melawan hawa nafsunya untuk menggapai keridhaan Allah atau untuk mencapai makam qurb atau taqarrub ilallah. Kemudian sambungannya, Tuhan tidak membukakan suatu jalan bagi seorang kepadanya kecuali untuk memberikan kenal kepada hambanya. Pengenalan itu adalah datang dari Tuhan. Jadi kenal satu anugerah yang diberikan oleh Allah. Biasanya kan orang yang seorang salik itu kan biasa diberi wirid, ada sesuatu amaliyah yang rutin dikerjakannya setiap hari. Seperti halnya orang yang bekerja diberikan tugas-tugas khusus yang ia harus berkonsentrasi pada tugas-tugas tersebut pada waktu tertentu dengan capaian tertentu, bilangan tertentu. Maka orang yang mengerjakan wirid ini biasanya akan mendapatkan warid. Warid itu anugerah, semacam percikan cahaya dibukakan kepadanya, futuh, fatah. Jadi dan Allah membukakan secara perlahan-lahan, tidak sekaligus. Makanya orang yang berjalan itu sedikit demi sedikit ia memiliki pemahaman yang benar. Ada pencerahan rohani di dalam hatinya, ada pencerahan di dalam pikirannya, sehingga mampu memandang daripada perjalanannya itu lebih punya kesadaran, lebih punya kedisiplinan, dan itu membuatnya makin kokoh di dalam apa yang sudah dijalaninya. Dan itu semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikannya kepada orang yang dikehendakinya, dan amal ibadah itu adalah usaha hamba disampaikannya kepada Tuhan. Nah, jadi ada satu usaha yang sungguh-sungguh yang diniatkannya atau ditujukannya, dimaksudkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai derajat tertentu yang dijanjikan oleh Allah. Nilai pemberian Tuhan itu lebih besar daripada persembahan hamba kepadanya. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang benar. Apapun yang kita berikan di dalam bentuk ibadah, usaha yang sungguh-sungguh itu, yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah berbanding sama dengan apa yang Allah berikan berupa anugerah kepada diri kita. Anugerah itu banyaklah, ada pencerahan, keterbukaan hati, kesadaran di dalam dada, di dalam hati, di dalam pikiran. Juga termasuk
kesehatan badan, sehingga mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan lancar. Maka sebagai kesimpulan daripada maksud perkataan musannif ini, kesimpulan daripada hikmah yang ke-8 itu, sesungguhnya sedikit amal beserta ma'rifah lebih baik daripada banyak beramal dengan ketiadaannya. Jadi amal itu selain dilakukan dengan sungguh-sungguh, juga harus dikerjakan dengan satu kesadaran, dengan satu pemahaman. Makanya kemarin paling kada kan kita ketika sholat itu pahamlah sedikit banyak kita pahamlah apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu. Kalau misal kita tidak punya kemampuan berbahasa Arab, setidaknya kita sudah membaca artinya, sehingga ketika kita mengucapkannya ada satu perasaan yang sungguh-sungguh ketika mengucapkan itu lahir daripada hati. Nah, maksudnya itu, amal yang disertai pemahaman, kesadaran, yang dalam hal ini bisa dalam bahasa yang lain bisa juga disebut dengan ma'rifah, itu lebih baik daripada banyak beramal tanpa kesadaran, tanpa pemahaman, memperbanyak bilangan atau secara kuantitas menambah, tapi secara kualitas sebenarnya tidak lebih baik daripada orang yang mungkin sedikit amal tapi berkualitas karena ia melakukannya dengan satu kesadaran, lahir dari hati yang paling dalam, dengan pikiran dan hati yang sinkron, yang terhubung gitulah, terhubung kepada tujuan daripada amalnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang lebih banyak dan lebih berkesadaran dengan makrifah lebih baik lagi. Maka apabila salik telah mendapat sebagian daripada makrifah yang seperti tersebut, hendaklah ia menghadapkan hatinya ke hadirat Tuhannya supaya bertambah lagi pengenalan kehampirannya kepadanya. Jadi semakin kita merasakan manfaat daripada amal kita yang itu merupakan anugerah daripada Allah, makin dikuatkan hati atau kesadaran kita berhadapan dengan Allah Rabbul Izzah, Allah penguasa yang paling perkasa, Rabbul Jalal, Al-Jalal yang maha agung. Dan hendaklah hamba itu lebih mengutamakan amal makrifatnya pada ketika itu daripada amaliyah zahir. Jadi amal yang berkesadaran itu lebih baik. Oleh itulah dikatakan amal zahir orang-orang arifin itu bersedikit di akhir perkara mereka. Jadi orang-orang arif yang makrifah kepada Allah, mereka di awal memperbanyak ibadah-ibadah sunnah mereka, di tengah-tengah kemudian mereka menambahkan kesadaran yang lebih dalam, dan pada tahap akhir mereka lebih menekankan lagi pada pemahaman, pada kesadaran yang mendalam akan kehadiran Tuhan di hati mereka ketika mereka beramal atau beribadah. Kita masuk ke hikmah yang ke-9. Tanawwu'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Berbagai-bagai jenis amalan karena berbagai-bagai ahwal yang mendatangi. Warid ialah barang yang didatangkan Allah atas hati manusia daripada perkenalan kepadanya, dan rahasia yang mewajibkan sifat-sifat kepujian. Nah, jadi tadilah yang disebut warid lah, anugerah, pancaran daripada Allah, sehingga terbuka hati, mampu melihat hikmah di balik perbuatan atau apa yang dilakukan orang. Dan itu adalah perkenalan dalam bahasa muallim Haji Muhammad Sarni, perkenalan namanya, perkenalan yang Allah kenalkan kepada hambanya. Dan rahasia yang mewajibkan sifat-sifat kepujian. Ada rahasia daripada amal itu.
amaliyah, daripada amaliyah itu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan sifat-sifat yang terpuji pada diri seorang hamba. Setengahnya mewajibkan takut. Nah, setengahnya lagi mewajibkan rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan jinak, tenang hatinya, cinta dan sebagainya. Jadi orang yang mendapatkan warid itu menurut muallif sebahagiannya mendapatkan sifat-sifat atau memantapkan sifat-sifat yang terpuji di dalam dirinya. Kadang juga ia merasa takut yang sangat terhadap Allah, terhadap kekuasaan Allah, terhadap ancaman-ancaman Allah. Kadang pula ia merasa tenang, damai dengan jaminan Allah. Kadang pula ia mendapatkan perasaan yang menggelora, mahabbah, cinta kepada Allah dan sebagainya. Maka dengan sebab bermacam-macam ahwal, ini namanya ahwal lah. Kalau makom akan ada makom, ada ahwal, ada makomat, ada ahwal, ada makom, ada hal. Kalau makom itu kedudukan yang sifatnya tetap dijalani secara berjenjang. Kalau ahwal itu keadaan-keadaan yang bersifat temporer yang datang daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermacam-macam ahwal yang didatangkan Tuhan kepada seorang hamba, bersalah-salahan pula kecenderungan hatinya kepada amal zahirnya. Jadi ahwal yang bermacam-macam itu kadang-kadang memberi pengaruh terhadap amal zahir. Di antaranya ada yang ingin membanyakkan bersembahyang. Nah, di antara orang-orang yang mendapatkan pancaran makrifah semacam ini, ada yang makin kuat ibadahnya, sholatnya. Ada yang ingin banyak berpuasa, ada yang khusus puasa aja gawiannya, Senin Kamis atau puasa Daud dan seterusnya, puasa sunnah-sunnah lainnya, Yaumul Bid. Banyak membaca Al-Quran. Ada pula yang ketika pada saat itu ia makin nyaman, makin tentram, makin terhibur hatinya dengan banyak membaca Al-Quran. Ada pula yang dengan membaca salawat dan lain-lain. Ada juga yang memperbanyak salawat. Ini diantara ini semua, ini wirid-wirid yang baik atau amalia-amalia sunnah yang dilakukan para salik yang diberikan anugerah Allah ke dalam hatinya. Maka hendaklah tiap-tiap salik itu mengamalkan apa yang lebih diingininya dan yang dicenderungi oleh hatinya. Jadi orang yang sudah sampai pada tahap yang demikian, yang diberikan pengalaman-pengalaman rohani yang demikian, hendaklah ia mengikuti apa yang ditampakkan Allah di dalam hatinya. Tidaklah ia mengamalkan dengan tuntutan warid orang lain. Jadi tidak meniru sifatnya, tapi beramal lebih dari motivasinya muncul dari dalam. Karena ada satu perasaan yang menggelora di dalam hatinya, yang itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula ia membantah orang lain yang tidak mengamalkan warid yang ada padanya. Tapi hendaknya pula ia tidak mencela orang lain yang berbeda dengannya. Jadi setiap orang itu punya kecenderungan di dalam amal, di dalam kesukaan beribadah atau bekerja, itu ada kecenderungannya masing-masing. Ada spesialisasinya. Ada yang suka salawat, ada yang suka membaca Quran, ada yang suka memperbanyak ibadah sunnah seperti salat, puasa dan lain sebagainya, dan lain-lain. Dan itu merupakan kekhususan bagi setiap orang yang menjalani jalan yang dibentangkan antara Allah, yang dibentangkan oleh Allah kepada hambanya. Semoga kita dapat termotivasi dengan hikmah ini, makin menambah kecintaan di dalam amal kita, makin menambah kesadaran, pengetahuan atas apa yang kita kerjakan. Orang yang berkesadaran lebih baik daripada orang yang sekedar beramal meniru-niru orang lain.
yang namanya beramal ini maksudnya tidak hanya dalam konteks ibadah lah, tapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi melakukan sesuatu itu berdasarkan pemahamannya, berdasarkan kesadarannya, tahu baik buruknya. Nah, jadi ada motivasi yang besar dari dalam hati untuk misal dalam pekerjaan di luar ibadah lah, menyelesaikan masalah, ada rasa tanggung jawab yang lebih, ada keinginan yang kuat untuk bertanggung jawab pada setiap yang ia kerjakan. Tidak sekadar meniru-niru orang lain, kada umpatan, kada sekedar mengikut tren, tapi benar-benar setiap apa yang ia kerjakan memiliki dasar yang itu terhubung dengan hati dan pikirannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa meniru amal-amal orang saleh dalam hal juga kesadaran pengetahuan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.